Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta ini mengakhiri lingkaran Natal dalam kalendarium liturgi. Dengan kata lain, masa Natal berlangsung sampai pada hari Minggu pesta pembaptisan Tuhan. Sehingga idealnya semua simbol-simbol dan dekorasi Natal di gereja dan di rumah tetap dipertahankan sampai pada hari Minggu pesta pembaptisan Tuhan. Pada sore atau malam hari atau juga besok hari Senin, dekorasi Natal bisa dibongkar kembali. Adapun inti perayaan hari ini ialah pembaptisan Tuhan. Maka bacaan-bacaan hari ini akan berbicara tentang pembaptisan Tuhan. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan nubuat Nabi Yesaya tentang peristiwa Sungai Yordan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa ada suara yang berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Beberapa abad kemudian, suara itu nyata dalam peristiwa Sungai Yordan. Injil hari ini bercerita tentang peristiwa Sungai Yordan tersebut, khususnya tentang inti peristiwanya ialah pembaptisan Tuhan Yesus yang juga kita rayakan saat ini atau kita rayakan hari ini. Pada saat itu, Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di sini saya hendak menegaskan bahwa baptisan yang diterima oleh Yesus di Sungai Yordan berbeda dengan baptisan yang diterima oleh kita semua. Baptisan yang diterima oleh Yesus merupakan kehendak dan tindakan Allah untuk melaksanakan atau menggenapi rencana dan kehendaknya. Sedangkan baptisan yang diterima oleh manusia adalah baptisan untuk keselamatan. Hal ini dikatakan dengan indah oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Ia mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh baptisan atau berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan berhubungan dengan pesta pembaptisan Tuhan. Pertama, baptisan yang kita peroleh membuat kita menerima rahmat keselamatan sekaligus mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menjadi putra-putri Allah. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, saat itu kita menjadi saudara-saudari Yesus Kristus di dalam roh. Sehingga hidup kita pun semestinya menyerupai Kristus. Sebab baptisan bukan sekedar sebuah identitas. Bukan juga sekedar pertanyaan apakah kita sudah dibaptis atau belum. Tetapi persoalan utamanya ialah bagaimana kehidupan kita setelah dibaptis. Atau apakah setelah pembaptisan cara hidup kita sudah menyerupai Kristus. Kedua, pada dasarnya baptisan berhubungan erat dengan pertobatan atau pembaruan diri secara terus-menerus. Ketika seseorang dibaptis, itu berarti dia mau meninggalkan pakaian lamanya dan mengenakan pakaian barunya sebagai anak-anak Allah atau sebagai saudara-saudari Kristus.
Pakaian baru atau cara hidup baru sebagai anak Allah yang dimaksudkan di sini ialah cara berpikir kita, cara merasa kita, dan bahkan cara mencintai kita semestinya menyerupai Kristus. Inilah tujuan yang sesungguhnya dari pembaptisan itu sendiri. Sebab baptisan adalah suatu panggilan dari Tuhan, di mana Allah sendirilah yang memanggil kita sebagai anak-anaknya. Maka semestinya hidup kita haruslah menyerupai Allah yang telah lebih dahulu memanggil kita. Tuhan memberkati kita semua.